Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya minta maaf atas keterlambatan ini karena ada keadaan yang darurat. Dan saya ucapkan kepada semua yang hadir, khususnya sahibatul bait, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kurang keras. Soundnya ada di mana ini? Dong soundnya di sana. Ya apa ceritanya? Nah, loh, teloan soundnya mau dinikmatin sama yang di dalam sana ternyata. Iya. Enggak gitu, dengar? Ini kayaknya perlu dibuka juga. Dengar sudah. Yang dalam dengar enggak? Dalam sana. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Mengingatkan untuk selalu memuji dan memuja Allah, ya. Kita tahu dalam salat kita tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun kita sakit, tetap kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kepaten pun salatnya tetap mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam semua kondisi. Ini menunjukkan memang terlalu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kala kita sibuk dengan musibah yang menimpa kita, lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang melelahkan kita. Salah satunya adalah urusan tetangga yang sebagian kita ingin pindah gara-gara tetangganya. Semoga Allah Azza wa Jalla membantu kita dalam menghadapinya. Dan dalam urusan agama, ya, menjalankan perintah Allah ini berat, jemaah. Menjauhi larangannya butuh perjuangan. Maka kenapa Mu'adz bin Jabal yang termasuk salah satu sahabat yang mulia, artinya semua sahabat mulia, dia termasuk ulamanya sahabat, dikasih doa sama Nabi SAW. Apa doanya? Apa doanya Mu'adz? Ini apa? Hadiah ini? Iya. Apa doanya? Doanya, iya kan buat hadiah kan? Iya, makanya Anda tanya, kok ditaruh di sini? Satu-satu. Ya, tempat. Nah, iya, apa doanya? Doa yang Nabi berikan sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Ya. Yang dibaca di penghujung setiap sholat. Apa doanya? Hafal semuanya. Yang dibaca sebelum salam. Oke, kirimkan tisunya ke mereka yang jawab. Zugas, afwan. Nah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kenapa kita perlu berbicara tentang tetangga? Ternyata tetangga itu punya hak yang besar, dan tetangga itu berdampak kepada kesejahteraan hidup kita. Nabi SAW menyebutkan 4 yang termasuk faktor kebahagiaan seseorang. Sebutkan. 4 hal ini eksternal, ya. Iya. Mic-nya di sana kayaknya. Iya, silakan dipegang mic-nya. Tafadhali. Masya Allah. Rumah yang luas.
Kendaraan yang nyaman, sama tetangga yang baik. Masya Allah, kirimkan. Iya, kita lihat tadi. Yang pertama adalah istri soleha. Kalau buat ibu-ibu maka suami yang soleh tentunya. Yang kedua, kendaraan yang nyaman, rumah yang luas. Rumah ini luas apa enggak? Luas ya, Mas. Tapi karena kebanyakan orang jadi sempit. Jadi kadangkala rumah itu tergantung isinya. Tapi rumah yang luas termasuk faktor kebahagiaan. Dan kita melihat ya, manusia di masa sekarang hendak mendobrak faktor penting kebahagiaan itu. Akhirnya muncul namanya rumah minimalis. Padahal rumah minimalis itu termasuk rumah yang membuat orang sempit di dalamnya sebenarnya. Maka lebih baik punya tanah yang luas, bangunannya nggak bagus, tapi luas rumahnya. Dan konsep rumah yang luas ini konsep orang-orang dulu ya. Walaupun rumahnya dari gedek, tapi ada halaman di depan, ada halaman di kanan, di kiri, sama di belakang. Jadi mereka ketika buka rumahnya langsung seneng. Sekarang ya harus meluaskan hati agar rumah terasa luas. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan yang nyaman. Ingat, nggak harus mahal. Sebagian orang ya punya kendaraan bagus tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena kendaraannya ada di hatinya. Anak ingat punya sohib di Bondoso jamaah. Dia ngomong, anak punya abah pulang syughul adzan di rumah. Loh, apa? Kata dia. Iya, Mercy-nya kena serempet becak. Semua di rumah dimarahin. Tidak mungkin tukang becak suruh ganteni Mercy itu jamaah. Seperti itu. Tapi ternyata tadi ada orang yang nggak bahagia dengan mobil yang mewah ya. Parkir pun takut ya. Takut kesenggol orang, takut ini itu. Maka tadi kendaraan yang nyaman. Dan Ana melihat ya di Saudi itu termasuk orang-orang yang tidak terlalu peduli sama kendaraan. Mau beset sana, beret sini, yang penting masih bisa jalan, itu nikmat jemaah. Taib yang keempat adalah tetangga yang baik. Taib, kalau bicara tetangga itu yang di tempat tinggal ya. Siapa sih yang jadi tetangga kita supaya kita paham? Kata-kata tetangga itu mencakup semua orang yang tinggalnya berdekatan sama kita. Ada sebagian ulama yang mengatakan 40 rumah. Jadi ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Pokoknya 4 arah itu 40 rumah. Ini adalah pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Auza'i dan sebagian ulama lainnya. Tapi pendapat yang lebih kuat sebenarnya kembali kepada tradisi dan budaya. Sebenarnya budaya masyarakat Jember ini tetangga itu sampai rumah keberapa sih? Maka dari situ kira-kira di Jember ini sampai rumah keberapa yang disebut tetangga? Di Indonesia itu ada yang namanya RT. Ya, rukun tetangga. Berapa rumah rukun tetangga itu biasanya? 40. 40 juga. 30 sudah bisa mengajukan satu RT ya. Ya mungkin tadi kalau kita bicara tradisi dan budaya di Indonesia maka disebut RT. Jadi kalau mengundang-undang itu kalau RT sudah cukup, mungkin RW sudah lebih luas lagi. Tapi RT itu mungkin untuk budaya Indonesia termasuk tetangga-tetangga yang harus kita perhatikan. Dan ingat tetangga itu mencakup yang kafir dan muslim. Jadi jangan ngomong tetangga itu yang muslim. Oh enggak. Orang kafir pun termasuk tetangga kita. Namun tetangga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada 3 tingkatan tetangga. Siapa yang mau nyebutkan? Yang ini berkaitan dengan hak mereka. Supaya kita tahu, fulan ini haknya 3, fulan haknya 2, fulan haknya 1. Ya, sebutkan. Oke, ini ada jawaban. Tetangga muslim. Tetangga yang kerabat, muslim dan kerabat. Yang ketiga,
Tetangga yang kafir, Masya Allah. Kirimkan hadiahnya, Masya Allah. Ya, jadi 3 tetangga kita yang haknya berbeda-beda. Yang paling rendah itu tetangga yang non-muslim. Dia hanya punya hak tetangga aja. Kemudian naik lagi tetangga yang muslim. Dia punya hak 2. Hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara seiman. Kemudian yang paling tinggi adalah tetangga yang merupakan kerabat punya 3 hak. Hak rahim, hak Islam, dan hak tetangga. Dan subhanallah ya, kalau tetangga kerabat itu kadangkala tukaran. Iya. Jadi sampai ada ucapan dari Umar bin Khattab kalau nggak salah. Dia mengatakan tazawaru wala tatajawaru. Kalian saling ziarah, ojo tonggoan. Ada ungkapan seperti itu. Dan juga di Jawa itu ada sebuah istilah ya. Kalau jauh wangi, kalau dekat, hah? Iya Pak? Basin, gitu. Iya, artinya tadi kalau jauh ditunggu-tunggu ya, alan kapan kangen, tapi bendino ketemu ya Allah. Iki bendino nonggo kan gitu, ada juga bendino nonggo masuk ke rumah, yukul lagi ya Allah. Makanan tinggal sedikit. Itu karena dekat. Tapi tadi dia memang punya hak 3. Hak dia sebagai tetangga, maka nggak sama dia dengan yang non-muslim. Hak dia sebagai muslim, oke, sama. Tapi dia saudara kita, kerabat kita. Maka dia punya hak yang lebih, maka tolong diperhatikan. Dan rumahnya ini, artinya jarak rumah dengan rumah kita itu juga menentukan haknya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jarain." Aku punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, aku punya yang mau aku hadiahkan, tapi cuma 1. Yang kemana? Nah, siapa yang mau jawab? Kalau punya 1 hadiah, tetangga kita yang mana? Enggak, ini yang kanan. Yang dekat apa ya sekarang, kadang-kadang rumah itu di tengah ya, kanan kiri sama dekat. Nah itu yang kanannya kafir ya apa? Kalau yang kanannya kafir, yo. Ternyata ingat jawaban Nabi SAW, ila aqrabihima min kibaban. Yang pintunya lebih dekat sama pintu rumah nanti. Pintunya. Soalnya kadang-kadang kayak depan sini jauh. Yang kanan boleh jadi pintunya di belakang gitu loh. Nggak apa-apa kalau ada pintu 2 tapi yang paling dekat. Yang paling dekat. Ini ilmu ya. Artinya Nabi alaihissalam memberikan arahan supaya jangan sampai kita punya hadiah, kita punya sohib, rumahnya nomor 10. Karena kita dekat sama dia, lalu hadiah ini dikasihkan kepada sohib kita. Ngelewatin rumah kedua, ketiga, keempat. Enggak. Bukan enggak boleh, enggak afdol gitu loh. Kata tidak menjaga hak tetangga. Tonggone kayak ono dhisik. Loh tadi kan tonggo ini mencakup semuanya. Kecuali kita itu memang sedang ingin membatasi sama mereka. Supaya mereka dapat hidayah. Karena kita juga bergaul dengan orang-orang tersebut kadangkala disuruh menghindar. Bahkan mengucapkan salam pun kadangkala kita diperbolehkan untuk tidak mengucapkan salam. Kalau memang dipastikan seperti itu. Tapi kalau bicara secara umum, maka yang paling dekat pintunya. Baik, sekarang tiga apa ya? 3 macam ya. 3 macam hak tetangga kita yang harus kita berikan. Artinya kita ini sekarang sebagai muslim yang Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan mengganggu tetangganya.
tingkatan yang paling rendah, umpamanya kita ini bukan orang baik lah, tapi kita tetap menjaga hak tetangga kita. Maka yang pertama adalah menahan diri tidak menyakiti tetangga. Jadi kalau tidak berbuat baik sama tetangga, ojo nyakiti tetangga. Ini kewajiban paling minimal. Kalau engkau nggak mau berbagi sama tetangga, nggak mau ngasih tetangga, nggak mau bantu tetangga, paling tidak jangan ganggu tetangga. Ini kewajiban paling minimal yang harus dilakukan. Ojo diganggu tetangganya. Sebagian kita mengganggu tetangganya dengan pohon. Iya. Tapi dia tidak merasa mengganggu. Pohon mangga. Sampai ke halaman tetangga. Tetangga tiap hari yang nyapu. Tidak pernah ngeluh tetangganya itu. Pas waktu panen disenggek dari rumahnya cuma. Memang itu haknya dia. Betul, itu haknya dia. Nggak boleh tetangga ngambil ya. Nggak boleh, jangan berpikir karena keluar dari temboknya dia, oh ini hak bersama. Enggak, haknya dia. Kalau mau ya izin sama tetangganya. Kecuali tetangganya sudah WA. Itu yang jatuh di tempatmu milikmu. Fadol sudah. Jadi yang paling rendah itu ingat tidak menyakiti tetangga. Dan hal ini ditekankan sama Nabi SAW ya. Nabi SAW pernah mengatakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tuh orang nggak beriman, kata Nabi SAW. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Demi Allah tuh orang tidak beriman, kata Nabi SAW. Itu sahabat takut ya Nabi mengatakan itu. Siapa yang ya Rasulullah katanya. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangga tidak merasa aman dari tetangganya. Yang suka ganggu tetangganya itu dikatakan tidak beriman sama Nabi SAW. Ini berkaitan dengan hak tetangga. Maka tolong diperhatikan. Dan Nabi SAW mengatakan yang kelak pada hari kiamat akan disidang ya. Awwalu khasmaini yaumal qiyamah. Dua orang yang berantem yang akan pertama disidang pada hari kiamat adalah jaron. Dua tetangga yang ribut. Maka jangan sampai tetangga kita pasang talang ya. Yang akhirnya airnya ngalir ke rumahnya tetangga. Atau kita bangun. Tahu-tahu ada yang mecahkan gentengnya. Tetangga ini dan itu, tetangga sudah ngomong tapi ya nanti insya Allah nanti kebocoran tetangganya tidak ngurus karena tetangganya miskin ya dia abaikan, maka tolong diperhatikan hal itu. Dan ada hal yang paling menyakiti tetangga. Yang pertama berzina sama tetangga. Sampai Nabi SAW mengatakan la antuzania bi asyri buyut, engkau berzina dengan 10 rumah, itu bi asyri niswah dalam riwayat ya. Engkau berzina dengan 10 wanita, aisar alaih, lebih mudah bagi orang itu, min ayyazniya bi halilati jarih. Jadi berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada berzina sama istri tetangga. Kenapa? Karena dia punya hak tadi. Seharusnya pagar itu menjaga, tapi ada pagar yang memakan tanaman. Mencuri dari rumah tetangga. Nabi SAW juga mengingatkan, engkau mencuri dari 10 rumah, itu lebih ringan daripada engkau mencuri dari rumah tetanggamu. Dari besarnya hak tetangga. Jadi bukan berarti mencuri itu halal ya, enggak. Haram. Tapi kalau dikumpulkan kau mencuri air umpamanya dari 10 rumah. Dengan mencuri 1 air dari rumah tetangga dosanya lebih berat daripada dari yang engkau mencuri dari rumah tetangga. Maka tolong ini menjadi bahan evaluasi kita. Jangan-jangan ada tetanggaan yang pernah Anda sakiti dulu ya. Parkir. Parkir di depan pintu rumah tetangga. Sebagian orang kan nulis jangan parkir di depan pintu. Ya demi orang itu tahu ini dibutuhkan untuk keluar masuk gitu loh. Seharusnya tanpa dikasih tulisan orang sudah paham gitu loh.
Lah wong iki lawang diparkiri. Derajat yang kedua, tingkatan yang kedua, artinya itu tingkatan paling minimal. Tingkatan yang kedua itu adalah bersabar menanggung gangguan tetangganya. Dia tidak ganggu dan dia sabar diganggu. Ini tingkatan yang naik jemaah. Dan subhanallah pura-pura tidak melihat kesalahan tetangganya. Ya tetangga kadangkala mungkin buang sampah. Tahu-tahu sampahnya keluar sampai ke rumah dia. Tapi pura-pura nggak tahu dia sapu, dia masukin. Nggak dibikin keributan. Dia berusaha untuk menutup mata atas kesalahan tetangganya. Pernah ada cerita. Di masa lalu itu kan orang piara kambing di rumahnya. Ya. Yang satu piara anjing, satu piara kambing. Subhanallah. Ada yang ngomong di sini. Iya. Yang punya kambing ini, yang punya domba-domba, dombanya itu bagus-bagus, sering diganggu sama anjingnya tetangga. Sering diganggu, sudah ngomong sama tetangganya, tetap nggak digubris. Akhirnya datanglah kepada seorang syekh, tanya, apa solusinya gitu loh. Mau pindah rumah, ya rumahnya di situ nggak mungkin. Kata gurunya ini, engkau cari dombamu yang paling apik. Yang si lucu-lucu itu kasihkan ke tetanggamu. Bayangin jemaah ya. Akhirnya berangkat. Dia ngambil cari dombanya yang lucu-lucu, dia antarkan ke rumah tetangganya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Oh jazakallah khair, makasih. Apa yang terjadi? Anjingnya diikat jemaah. Karena dia punya domba juga sekarang. Iya. Anjingnya diikat, yang awalnya dilepas ganggu kemana, sekarang enggak. Karena dia punya domba. Takut dia eman sama dombanya dia. Kemarin dombanya tonggo, enggak urusan dia. Tapi karena ini sekarang dombanya dia, maka dia punya urusan dengan dia. Maka ini tingkatan yang kedua tadi, kita bersabar ya. Diganggu sama tetangga, dan subhanallah ya. Al-Imam Ahmad ya mengatakan Al-Afiyah. Ada seorang alim ulama namanya Uthman bin Zaidah. Memberi sebuah tips agar kita hidup sejahtera. Sekarang kan emak-emak ini yang menjadi standar hidup sejahtera itu apa? TikTok, Instagram dapat quote-quote dikirim ke suaminya. Supaya suaminya baca, dikirim ke sohibnya. Kadangkala quote itu hanya hasil pikiran yang sangat dangkal. Kadangkala sumbernya hanya emosi ya. Maka tolong perhatikan sebelum menyebarkan atau mengirimkan, kira-kira ini benar enggak ya? Tanyakan kepada diri kita. Ini Uthman bin Zaidah mengatakan al-afiyah asyratu ajza. Afiyah itu artinya hidup sejahtera, enak itu di 10 hal. Ada yang mengatakan akhlak yang baik ada di 10 hal. 90% itu adalah fit taghaful. Taghaful itu pura-pura nggak ngeliat, pura-pura nggak denger ya. Nggak semuanya dimasukkan ke hati. Ini dalam bergaul sama kawan, sama tetangga, sama siapapun. Besan sama besannya, morotuo menantu. Maka kita perlu yang memiliki namanya tenggang rasa ya. Cuek gitu loh. Kemudian kalau dia ngomong gitu, aduh mungkin dia nggak niatkan itu. Mungkin dia salah ngomong, aduh sudah nggak usah dengarkan. Masuk sini, keluar sini. 90% akhlak yang mulia tadi yang akan membuat orang hidup sejahtera adalah takaful. Lalu Imam Ahmad mengatakan kayaknya enggak, 100%. Kita harus punya yang namanya takaful dalam bergaul dengan manusia ini. Jadi tadi tingkatan yang kedua adalah bagaimana kita tidak menuntut semua hak tetangga kita. Sudah kita nggak dikasih hak kita. Kita tidak menuntut semua kewajiban tetangga kepada kita. Kita yang penting sabar, dia mungkin membuat gangguan kita tidak membalas, bahkan membalas dengan kebaikan. Seperti cerita yang tadi ya, yang dikasih
kambing tetangganya atau domba sehingga dia tidak lagi mengganggu tetangganya. Di surat Al-Hijr ayat 85, Allah itu mengatakan fasfahis safhal jamil. Kata Allah, maafkanlah dengan pemaafan yang jamil. Apa jamil itu? Yang indah. Karena ada orang memaafkan tapi masih ngungkit-ngungkit cuma. Iya, tak maaf no. Tapi aku seloro hati. Nggak ada seperti itu. Ada, tapi belum jamil. Maka tolong kalau mau memaafkan, maafkan dengan yang jamil, yang indah maafnya. Tanpa ada keluh kesah, tanpa mengungkit-ngungkit kesalahan. Ya udah selesai sudah. Jadi itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang pertama apa tadi? Tidak mengganggu tetangga. Tingkatan yang kedua, bersabar diganggu sama tetangga. Yang ketiga, berbuat baik dan memuliakan tetangga. Ini yang berat jemaah. Sudah disakiti, kita masih berbuat baik sama dia. Tapi insya Allah tetangga yang buruk itu nggak banyak. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa. Siapa yang membaca doa yang dibaca Nabi SAW berlindung dari tetangga yang buruk. Nah, apa doanya? Doanya Nabi SAW. Iya. Yang sebelah dalam ini belum ada yang jawab sini. Iya, tafadhol. Iya, doanya Nabi SAW, betul. Nah, tafadhol. Ada yang baca doa enggak? Berlindung dari tetangga yang buruk. Tidak ada? Loh, berarti kita nggak pernah. Ya, tadi. Masya Allah. Nggak baca itu? Nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Paling nggak ada usaha lah. Ada usaha. Iya. Artinya coba dibacakan artinya. Iya, artinya dibacakan. Aku berlindung dari tetangga yang buruk karena tetangga kampung berubah-ubah. Nah. Iya, jadi mungkin nggak seperti itu artinya. Aku berlindung. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Tetangga yang akhlaknya buruk di tempat tinggal yang tetap. Karena sesungguhnya tetangga dalam perjalanan itu keburukannya hilang selesai perjalanannya. Oke. Ya mungkin ya seperti itulah artinya. Tetangga kalau di Badui, Badui itu kan hidupnya nomaden. Mereka pakai tenda-tenda ya. Ketika mereka bikin tenda, tahu-tahu tetangganya buruk, nanti ketika pindah dia bisa menjauh. Tapi kalau di rumah tempat tinggal ini ya tetap, kecuali kita yang keluar dari tempat itu. Jadi tadi anak-anak kita ya kasih doa ini. Karena ketika dia menikah, dia akan tinggal di mana kita nggak tahu. Maka supaya Allah selamatkan dia dari tetangga yang buruk. Jadi yang ketiga ini derajatnya adalah berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya adalah dengan berbagi hadiah. Membantu tetangga kita yang sakit. Dan ada kebiasaan perempuan ya, ibu-ibu. Nah, masih ada yang mau masuk. Ini apa? Seserahan ini? Oh, Masya Allah. Hah? Masya Allah. Lamaran lah. Allah yubarik. Nah, sudah tenang semua. Ini terakhir. Setelah ini kita masuk tanya jawab. Ya, perempuan itu
punya kebiasaan, kalau anak saya diperbaiki ya, mencela, apa ya? Bukan, kalau si hadiah, ngenyek, merendahkan, meremehkan gitu loh, meremehkan. Suaminya ngasih baju, sampai ada satu jamaah berangkat umroh, anak ngomong, bang, ayo pilihlah bang, buat harimnya bang. Aduh ndak Zat, ndak wis. Setiap tak kasih hadiah Zat, sing warnai kurang iki, sing kaini kurang iki, sing iki, sing iki. Apa? Ditolong. Dan iya, itu kebiasaan perempuan loh, jangan. Makanya sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya nisa al-muslimat. Beliau memanggil khususnya perempuan-perempuan. Wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsanasha. Jangan sampai tetangga menghina pemberian tetangganya, walaupun itu hanya kikil. Kikil. Loh, kikil itu ndak ada dagingnya jamaah ya. Artinya kan orang apa ya gini? Iya, nggak ada dagingnya. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan kepada sahabat lain, engkau kalau masak daging banyakin kuahnya, bagikan ke tetanggamu. Kadang-kala kita itu bagi dagingnya cili ini. Apa ini? Loh, jangan, nggak boleh jamaah. Jangan pernah menghina, meremehkan pemberian tetangganya. Karena itu sebuah iktikat baik dia untuk berbuat baik kepada kita. Dan sekarang hal ini sudah mulai hilang. Masak, ngirim ke tetangganya mulai hilang. Maka tolong sebagai seorang muslimah hidupkan kembali. Masak apa saja di rumahnya atau dari luar kota, bagikan ke tetangganya jamaah. Dihidupkan, dan ini termasuk amal soleh yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Tafadhal. Iya, mic-nya dikasihkan. Nah, biar semuanya dengar. Mic. Kasihkan ke Kak Firdaus ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis pergi misalnya beli oleh-oleh, terus kan ada yang si A, terus gak usah pakai iwis yang si A, itu gimana? Nggak apa-apa sebenarnya dari satu sisi ya. Jadi bergaul sama ahlul bidah, orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Artinya orang Syiah ini sebenarnya kita menurut dia itu kafir. Karena Abu Bakar saja kafir, Umar kafir, Utsman kafir, semua sahabat Nabi itu kafir. Aisyah dilaknat sama mereka. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau kita berbuat baik sama dia dalam rangka supaya dia itu kembali kepada Islam yang sebenarnya, nggak apa-apa. Kalau ada harapan itu. Tapi kalau nggak ada harapan, boleh jadi ahsan kita nggak bergaul, takut malah nanti anak yang dipengaruhi sama dia. Karena mereka juga berbuat baik ya berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dengan harapan orang itu ikut Syiah. Ada. Dan di Jember terjadi itu, di mana-mana terjadi seperti itu. Maka tolong dilihat apakah pemberian kita akan berdampak sehingga dia akan kembali kepada Islam yang sebenarnya. Kalau itu silahkan dikasih, tapi kalau enggak lebih baik jaga jarak dengan mereka. Barakallahu fiik. Nah. Enggak boleh beli jualannya orang yang jual sekarang ini semua ini punya ya. Jualannya ada Tadi Jadi dalam agama kita ini ada yang namanya hajar. Hajar itu memboikot mereka. Di masa Nabi SAW itu pernah terjadi 3 sahabat nggak ikut perang Tabuk. Akhirnya Nabi SAW melarang sahabat itu untuk bergaul sama orang ini. Sampai istrinya disuruh ninggalkan suaminya. Agar dia benar-benar bertobat. Sampai dia katakan, aku assalamualaikum. Aku nggak ngelihat Nabi SAW menjawab salamku, kata dia. Dia jawab apa tidak gitu loh. Jadi seperti itu.
Jadi ada kondisi orang-orang itu yang sedang apa bahasa yang di treatment ya. Supaya dia sadar engkau ini salah gitu loh. Jangan kemudian kita merasakan udah apa-apa. Sama sahabat-sahabat yang bukan sama sahabat, sama tetangga-tetangga yang Yahudi, Nabi nggak ada masalah sama mereka. Tapi sama 3 orang sahabat yang melakukan kesalahan ini, benar-benar mereka dikasih pelajaran gitu. Jadi itu termasuk kita memberikan pelajaran sebenarnya seperti itu. Barakallahu fiik. Tadi sedang dalam rangka memberikan pelajaran. Barakallahu fiik. Naam, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz Syafiq. Bagaimana cara menyikapi terhadap tetangga yang diamnya kita pun masih ada salah sama tetangga kita itu? Diamnya Ya, salah. Ya. Tapi nggak nggak pernah ngasih-ngasih sama tetangganya. Pernah. Lu pernah kapan? Lu iya. Tadi kan katanya diamnya dianggap salah. Berarti kan kita harus berbuat. Iya maksudnya tadi. Ini kan disakiti sama tetangganya kan? Lanjutkan. Jadi Tema ya Ustaz. Loh, yang tadi itu dulu. Jadi tetangganya ini suka menyakiti. Tidak, tapi Oh, diamnya tidak. kita misalkan tidak kumpul cuman sementara lah, maksudnya kalau yang nanti tujuannya itu akhirnya menghibah, kadang-kadang kan kita lebih baik pulang dulu gitu loh. Terus masih salah gitu sama tetangga, bagaimana cara menyikapinya? Ya, Sering-sering kasih hadiah tetangganya. Iya, betul loh jemaah. Betul. Yang namanya berbagi nih, kita lihat di masyarakat ya. Kalau ada satu orang, satu rumah itu suka nolong tetangganya. Apa kata orang kampung? Masya Allah, khair. Walaupun tidak soli narkoba. Tetap dianggap khair. Karena suka berbagi. Dan itu fitrah manusia ya. Kalau sering dikasih itu Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik gitu ya. Tapi kalau ada tetangga yang soleh ke masjid 5 waktu tapi tidak pernah ngasih ke tetangganya, apa kata mereka? Na'udzubillah tetangganya. Iya, ini ada satu lagi nih. Yang kedua, di luar tema ya. Mau nanya, yang dimaksud perempuan yang tidak menyelisihi suaminya dalam diri dan hartanya dengan apa-apa yang dibenci oleh suaminya. Apa yang dimaksud ini? Maksudnya Ustaz Taufik, saya mohon penjelasannya. Nah, barakallahu fiik. Iya. Jadi wanita soleha itu berat jemaah. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak masuk surga dari wanita itu kecuali seperti al-ghurab al-a'sam. Seperti gagak yang moncongnya merah, kakinya merah. Itu gagak jarang sekali. Nabi ketika mengatakan itu SAW ingin mengingatkan wanita bahwasanya engkau harus sungguh-sungguh berkhidmat kepada suamimu. Tadi tidak menyelisihi, selalu menyesuaikan sama suaminya. Maunya suaminya itu apa sih? Oh, suaminya kepingin kayak gini. Ya sudah, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, diikuti gitu loh. Suaminya kadang-kala punya harta, karena terus terang ada satu orang WA Ana tunjukkan ke binti, lihat nih. Dia mengatakan, suami ini mengatakan, Ustaz, Ana beli sesuatu yang Ana inginkan, Ustaz. Pakai fulus Ana, Ustaz. Sampai rumah marah-marah istri Ana, Ustaz. Bahkan Ana mau dijojo sama gunting, Ustaz. Tadi suaminya selama yang dilakukan suaminya ya. Kadang-kala perempuan ini kan seharusnya nggak kayak gitu kan, Ustaz. Suami Ana ini suka bantu ini, kadang-kala bantunya berlebihan, kadang-kala beli ini, beli itu. Selama yang dilakukan suami dengan hartanya itu tidak sampai tingkatan maksiat, maka istri katakan barakallahu fi. Nggak usah dijadikan bahan keributan. Karena kadang-kala perempuan ini merasa ya ndak pas lah bang. Kok beli apa? Beli mobil itu. Ya Allah, iki mobil elek iki bang.
Astaghfirullahaladzim. Iya, tadi berusaha untuk menyesuaikan. Kemudian kalau menyesuaikan sama suaminya, ketika suaminya punya hasrat sama dia, nuruto sama suaminya. Ketika mau datang kajian Al-Muhsinat, Bang, aku teko, kata suaminya, ojo istri omai. Menuntut ilmu, Bang. Mendekatkan diri kepada Allah. Loh, iki dikatakan enggak, yonda. Tapi kan kadang kala maksa ini itu mau kondangan macem-macem. Terakhir suaminya sudah capek ngatakan, yowes budah loh. Terakhir, Bang, ridho kau Bang. Loh, ridho, wes gak ridho dari tadi. Tadi ada perempuan yang tidak pandai menyesuaikan dirinya gitu. Tidak pandai menyesuaikan dirinya, kemudian dia akan mengatakan, lah Ustaz, masalah-masalah remeh dia marah Ustaz. Masalah-masalah remeh dia udah ngambek ini dan itu. Maka tolong tadi menyesuaikan dengan suaminya. Apa yang diinginkan suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, turuti sudah. Turuti. Kalau ingin rumah tangganya sejahtera dan harmonis. Mungkin kau mengatakan, tapi ada banyak keinginan ana Ustaz yang gak terpenuhi. Gak apa-apa, sekarang tidak terpenuhi. Nanti suamimu kalau ngelihat engkau seperti itu, Allahu Akbar. Apa yang diminta dikasih. Insya Allah kayak gitu. Barakallahu fiik. Saya itu kan Ini ada pertanyaan di sini. Di luar tema ya Ustaz. Ustaz, saya ini kan saya ini kan sering dikasih tetangga sebelah itu kalau Natal dikasih roti tar. Ya, dikasih roti tar sama tetangga sebelah itu. Terus saya balas juga gitu. Terus makanan dari si orang ya apa kalau dimakan sama keluarga gitu. Barakallahu fiik. Ya ini tanya kalau kita dikasih sama tetangga yang non muslim kue atau makanan dari acara perayaan mereka seperti Natalan umpamanya. Boleh nggak kita makan? Boleh kita makan selama bukan sesembelihan. Ya, selama makanan itu halal. Tapi kalau sesembelihan ya, daging yang dikhawatir dengan daging itu tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Walaupun memang jamaah, makanan ahlul kitab itu sebenarnya boleh kita makan. Sesembelihannya pun boleh kita makan. Selama kita tahu mereka tidak menyembelih dengan menyebut nama Yesus umpamanya seperti itu. Apalagi tadi mungkin dia beli memang makanannya ya. Beli apa ya jelas-jelas makanannya halal ya dimakan nggak ada masalah. Tapi kalau makanannya kita ragu takut ada babinya, ada ini itunya lebih baik dihindarin. Iya roti kan juga macam-macam. Ada roti yang ada label halalnya berarti aman sudah seperti itu ya. Barakallahu fiik. Tapi sebelum pertanyaan sana ada pertanyaan tertulis yang sampai ke ana. Ustadz izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika kita ketempatan di rumah kita pertemuan PKK, RT dan RW atau RW yang notabene di dalamnya ada arisan dan simpan pinjam yang mengandung unsur riba. Sedangkan pertemuan PKK tersebut adalah kegiatan sosial dan masyarakat. Mohon jawabannya. Semoga Ustadz dan keluarga dimudahkan segala urusannya. Jazakallahu khair. Disinilah jamaah tugas kita untuk memberikan masukan ketika mereka di rumah kita. Kita sampaikan kepada mereka nggak ada masalah di rumah kita acaranya ini dan itu, tapi untuk urusan ribanya jangan. Jadi acaranya tetap, kita mau jamu mereka, makan-makan ya. Tapi kalau untuk urusan pinjam-pinjam yang dengan riba dilakukan di situ, nggak boleh. Loh, dilakukan di rumah kita, kita melihat akad riba itu ada di rumah kita. Ini orang sedang pinjam ya di rumah kita, kemudian dia bayar bunga ini dan itu, dilaknat kita nanti. Maka tolong nggak ada masalah mereka ke rumah kita, makan di rumah kita, tapi sampaikan untuk yang urusan ini, ana minta maaf jangan di rumah ana. Kalau nggak ada ribanya aman. Ini yang berkaitan dengan ribanya, ada unsur riba. Oh di rumah orang lain kan kita berusaha untuk menghindar, tidak melihat akad itu ya, menjauh ya, seperti itu. Ya ditakutkan kita itu ridho gitu loh. Padahal dalam Islam itu barang siapa yang melihat kemungkaran tugasnya apa? Mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan
hatinya. Dan konsekuensi merubah dengan hati itu menghindari majelis-majelis yang ada dosanya. Seperti orang lagi ghibah ya, kita nggak bisa ngasih tahu, ya udah kita harus pergi. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Siap. Ini di luar tema, dari luar kota, kasihan. Pertanyaan tentang siksa kubur bagi orang yang sudah. Pertanyaan tentang apa? Siksa kubur. Nah. Orang yang sudah meninggal sampai 100-200 tahun yang lalu, apakah itu terus-terusan disiksa? Sedangkan ada ayat di surat Yasin, ayat 52, itu artinya mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah, Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Berarti itu kan di ayat itu tidur. Jadi yang ditanyakan, apakah siksa kubur itu terus-terusan sampai berapa tahun, berapa ratus yang termasuk juga seperti yang saya tanyakan kayak abah saya yang sudah 30 tahun meninggal itu, apakah terus-terusan disiksa karena dosa-dosanya, apakah bagaimana gitu loh. Apakah tunggu hisab, karena kan siksa kubur itu memang ada ya. Itu yang ditanyakan. Jazakumullah khairan. Dan ini satu lagi pertanyaan. Bagaimana apabila ada orang tua yang terlalu dalam ikut campur, mungkin dalam rumah tangga maksudnya ya, ketika belum nikah, ketika mencari jodoh, ketika anak laki-lakinya mencari jodoh, beberapa kali melihat anak perempuan, keluarga baik, anaknya mau, ada saja orang tuanya menggagalkan dengan alasan yang tidak sesuai syar'i. Jadi orang tua laki-laki yang selalu ikut campur, wis ojo dhisik gitu mungkin ya. Nah, itu bagaimana? Apakah syukron. Ya, barakallahu fik ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama ini, ayat ini sering digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan siksa kubur. Jadi dia nggak percaya karena Allah menyebutkan dari tempat tidur kami gitu. Berarti orang itu tidur nunggu kiamat gitu. Padahal Rasul SAW jelas-jelas selalu berdoa di sholatnya mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Baik. Kalau berapa lama? Ya berapa lama tergantung orang tersebut. Dosanya orang itu beda nggak sama. Seperti orang di penjara ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 5 tahun ya. Ada yang penjaranya besar, ada yang penjaranya sempit, macam-macam. Jadi semua setelah kematian itu tergantung amalannya. Berkaitan dengan ayat ini, mereka mengatakan dibangkitkan dari tempat tidur mereka. Ketika terjadi kiamat jamaah, ada masa vakum. Malaikat-malaikat semua mati. Kita tahu ya, yang terakhir mati itu siapa? Malaikat pencabut nyawa. Dia mati juga. Kemudian setelah itu ada 40 masa, 40 waktu di mana manusia itu tidak ada malaikat yang hidup, tidak ada yang hidup kecuali Allah Azza wa Jalla. Di situ Allah bertanya, "Aina mulu, mana raja-raja, mana?" Enggak ada, semuanya tidak ada yang hidup kecuali Allah Azza wa Jalla. Setelah itu baru Allah kirimkan hujan ya. Kirimkan hujan yang seperti air mani ya disebutkan selama 40 waktu juga. Kemudian tubuh manusia itu tumbuh sampai menjadi tubuh yang seperti sedia kalanya. Lalu Allah bangkitkan siapa yang pertama dibangkitkan? Israfil yang meniupkan sangkakala untuk kebangkitan. Ditiupkan ruh itu semua kembali ke jasadnya. Jadi di fase itu memang dia seperti tidur. Karena nggak ada penyiksaan, malaikat udah nggak ada gitu loh. Semuanya sudah mati pada saat itu kecuali Allah Azza. Jadi memang ada fase mereka seperti tidur ya. Kemudian boleh jadi tadi siksaannya berhenti kemudian dia tidur. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung amalannya. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan orang tua ya, orang tua yang ikut campur ya. Memang
kita itu kudu sabar jemaah menghadapi orang tua, karena orang tua itu adalah pintu surga yang terindah. Tinggal bagaimana kita komunikasi sama orang tua. Sejatinya anak laki ini bisa dia pergi kemana, tahu-tahu pulang bawa anak 2. Karena dia nikah memang tidak perlu wali. Dia nggak perlu wali, dia nikah. Dia di lampu merah ketemu sohib ya, punya adik. Mau kau tak zuatno sama adikku teh? Gabil tuh. Selesai. Gak ada urusan gitu loh. Gimana? Kalau perempuan tadi, jadi tolong bapak-bapak juga tahu diri. Anak ini bisa nikah di mana saja. Tanpa orang tuanya harus hadir gitu loh. Tapi termasuk kebaktian anak ngajak orang tuanya ya untuk ngelihat harim. Yang seharusnya bapak ini ndak usah melok-melok lihat harim karena ndak halal bapaknya lihat seperti itu. Ndak halal. Yang boleh nador itu adalah yang mau nikah. Yang boleh ngelihat itu hanya yang mau nikah. Kakaknya yang laki umpamanya abinya nggak boleh ngelihat. Dan boleh melihat perempuan itu dalam kondisi pakai baju rumahan ya. Karena memang dia niat mau zuat gitu loh. Maka ya buat anak tadi bersabarlah, ngobrol yang enak sama orang tuanya. Ya sedikit maksa nggak apa-apa ya. Karena ini berkaitan dengan hak dia untuk menikah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah sudah adzan ya. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana sekali lagi minta maaf karena telat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.